emang ada yang lewat gitu bang. Itu mah the real Kunti sih bang. Iya, dia di tengah jalan, Heeh. dia lewat gini kayak nutupin jalan gitu. Ya, Terus gue lempar, masih nggak lari, masih nggak lari. terus nggak lama terbang. Lu ngerasain keimpit itu, keimpit apa? Lu ngelihat nggak ada yang ngimpit gitu? Iya, lu buka mata juga udah plong muka dia gitu, muka si ininya, si jinnya itu. Kalau anak-anak gunung pasti tahu ya namanya pohon bolong di Kerinci. Itu Pohon emang pohon bolong. pohon bolong. Iya. Gimana sih bentukannya, gimana pohon Itu pohon bolong? bolong itu pohon, dulunya pohon. Iya. Terus kena petir gitu tengahnya. Jadi bolong. Waduh. Kalau misalkan kita lewat gunung itu, lewat pohon itu, jadi kita nggak boleh berhenti, Nggak boleh berhenti. atau duduk di situ, apalagi foto. Dia kalau nggak salah kemarin itu pakai Vespa klasik. Itu di Vespanya digas di basecamp itu bang, kayak digeber gitu, kayak nggak ada sopan-sopannya gitu. Dito Kaisaro. Waduh. Kaisara nih. Kaisara kayaknya dah. Kaisara. Iya. Gila. Sekarang udah kedatangan tamu spesial kita, Dito Kaisara. Kayaknya dari raut muka lu ini gue ngelihat banyak sekali ya cerita-cerita yang pengen lu ceritain Kayaknya pada gitu. hari ini. Iya ya. Oh, kayaknya gitu. Iya. Oh, berarti bisa jadi enggak? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak sih. Bisa jadi enggak, bisa Iya. jadi iya. Jadi gimana nih? Lu kan kalau gue lihat ya keseharian lu tuh chemistry-nya ada banget. Feel-nya itu ada banget. Lu kayak hidup lu bahagia setiap hari. Setiap hari lu tersenyum walaupun dengan keadaan yang ya seperti itu. Iya. Oke. Oke, Dito. Apa tuh? Lu dari mana sih, Tok? Ininya asal lu dari mana? Gua sendiri dari Limbur Lubuk Mengkuang, di Kota Bunga. Pada tahu nggak sih Limbur itu? Ya mungkin netizen pada nggak tahu ya. Ya mungkin juga sih. Iya, tapi ya udahlah. Muara Bungo, Iya, Muara Jambi Bungo. ya. Oke, Jambi. Oh ya, kita kan sekampung ya. Iya ya. Oke. Lu di Jakarta ini udah berapa lama? Udah ada sekitar 2 bulan sih kayaknya. 2 bulan? Iya. Enggak, maksud gue semenjak pertama kali nginjak Jakarta lu udah lama? Gue sebelum di Jakarta gue di Bogor selama 6 tahun sih. Oh iya. Iya. Selama 6 tahun. Iya. Berarti lu sekarang dari SMP ya lu ya? Iya, dari lulus SD gue udah langsung ke Bogor gitu. Sekarang umurnya berapa? 40? 43? Wah, muka gue setua itu kali ya. Iya, kan dari raut muka ya kelihatan lah gitu. Dewasa, bukan tua, dewasa gitu ya. Enggak, gue masih 19-an sih. Oh, 19-an. Iya, masih muda. Masih muda lah. Tetap berkarya lah ya, Toh ya. Siap. Gila. By the way, lu asli gue ngeliat lu tuh indie banget ya. Emang lu fans indie atau gimana? Enggak, gue sekedar menggemari aja sih. Oh, menggemari Iya. indie. Oh. Nah, gue mau nanya tentang kesukaan lu. Lu punya hobi apa, bro? Salah satu hobi gue sih, punya banyak hobi ya. Iya. Tapi salah satu hobi yang gue sukain banget gitu, hiking sih gue suka. Hiking? Iya. Oh, berarti kayak nanjak gunung gitu ya? Iya, bisa Gak dibilang suka? gitu. Oh, berarti traveling lu gak suka? Gue kalau traveling kurang suka gue. Oh, kurang suka. Iya, feelnya kurang dapet sih. Healing ya suka ya? Healing. Asik. Oke. Nah, gue mau nanya nih Toh ya, Iya. seputar cerita-cerita lu yang lebih ke ini sih. Gue nanya lebih ke arah misteri gitu ya. Iya. Tentu lu pasti punya dong. Iya. Pasti kan? Biasanya kan anak gunung emang punya kan. Iya, apalagi anak gunung kan. Iya. Lu tadi kan bilang lu suka nanjak gitu, pasti ada lah. Iya. Apalagi pesantren kan? Iya, gue pesantren juga bang. Ya, pesantren juga kan, pasti ada dong. Nah, gue mau nanya-nanya, selama lu di Jakarta dulu deh, ada nggak sih kisah-kisah yang sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang sama lu? Masih
ngebayang-bayang di benak lu? Ini saat gua di pesantren apa pas gua naik gunung gitu? Terserah, pokoknya pas di Jabodetabek lah gitu. Oh, pas di Jabodetabek. Kalau di pondok sih kan kalau di pondok itu emang kayak banyak gitu ya. Kayak Banyak gimana tuh? Apanya yang banyak? Setannya? iya kayak Oh, pondok kan emang banyak banget setan gitu kan. iya. Menurut lu gimana tuh? Ya kalau menurut gue sih iya, tapi gue alhamdulillah belum pernah gitu ketemu sama yang gitu-gituan di pesantren ya. Tapi coba kalau lu ada nggak pernah ketemu gitu? Kalau ditampakin langsung gua kayaknya nggak pernah juga dah. Tapi kalau sekedar kayak suara-suara gitu, biasalah suara-suara Wah gitu itu mah. sering banget ya Iya. di pesantren ya. Coba ada nggak kisah-kisahnya lu yang emang jelas gitu? Pesantren kayaknya enggak sih. Oh enggak. Sekedar kayak pas lagi tidur terus kayak di genteng kamar gitu kayak ada aja yang nangis-nangis gitu. Oh ada Sekedar gitu doang. yang nangis-nangis gitu. Iya. Kan ini ya genteng. Asrama lu gimana tuh? Ada Gua lantai 2. lantai 2. Iya. Berarti di atas genteng lantai 2 gitu. Iya. Wah, ada yang nangis-nangis. Biasa lah. Biasa itu ya. Hmm. Itu udah makanan anak pondok ya? Iya, emang makan anak pondok kan emang gitu. Oh iya. Itu guys, kalau anak pesantren itu mentalnya emang luar biasa sih. Gila-gila. Nah, seputaran pesantren kan lu nggak pernah kan ketemu Iya. gitu-gituan? Nggak pernah. Nggak pernah, tapi pernah yang denger-denger. Kalau sekedar dengar mah ada. Nah, cerita temen lu kali. Mungkin ada lu yang misalnya tadi malam temen lu gitu, paginya lu bangun kaget gitu. Waduh, emang dia ketemu apa gitu? Gue lupa dah. Kayaknya gue pernah tuh. Kan di pesantren tuh lagi apa sih? Sebelum tahajud gitu ya. Mm. Kan kita lagi pada tidur gitu. Jadi pas gue bangun, gue nggak bisa bangun. Lu tahu yang namanya rep-repan gak sih? Rep-repan. Ketempelan bahasa Indonesia. Oh, ketempelan. Iya, Iya. iya. Terus gimana tuh? Itu ketempelan tuh emang lu mimpi kayak mimpi gitu kan? Iya. Tapi di atas lu kayak ada makhluk gitu. Ada makhluk gitu? Iya. Lu nggak bisa ngapa-ngapain kayak diem aja. Lu pengen bangun juga nggak bisa. Gue biasa sih gitu. Diem aja nggak pengen bangun. Iya, emang susah gitu. Main handphone gitu. Bangun-bangun main handphone dulu. Mageran berdiri. Beda ya? Itu beda itu. Itu beda. Beda. Tapi lu gimana sih perasaan lu ketika lu itu, atau lu pengen minta tolong gitu atau gimana? Itu lu pengen mau ngomong juga nggak bakal bisa, Bang. Lu mau ngomong juga nggak bakalan bisa. Nggak bakal bisa. Gerak atau gini, lu ada temen gitu, lu pak gitu, Nggak, kalau lu misalkan pukul. lu ketindihan terus disenggol sama teman lu bisa. Oh bisa. Iya, ntar lu jadi bangun. Oh jadi bangun. Misal kalau ada teman yang nyentuh gimana? Iya, itu bisa. Bisa. Tapi kalau lu nyentuh temen nggak bisa. Waduh, iya ya, gue pernah denger juga sih gitu. Tapi gue juga masih pertanyaan juga bagi gue kan. Iya. Gimana sih orang-orang yang kayak gitu tuh? Jadi lu ceritanya lu bangunnya gimana? Gua kebetulan kan gua itu pas masih kelas 2 SMA ya, 2 man. Man, oh Iya. SMA ya? Iya. Jadi gue dibangunin, untungnya gue dibangunin sama kakak kelas gue gitu, pengurus. Oh, mudabir ya? Iya, mudabir. Oh, kalau bahasa Arabnya mudabir Bahasa guys. Arabnya mudabir. Iya, pengurus. Dan setelah itu lu langsung kebangun. Kebangun. Nah, apa yang terfikirkan sama lu pas lu bangun? Gue kayak ngira ini mimpi apa gimana sih gitu. Gue mikirnya gitu. Ternyata nggak mimpi. Kayaknya nggak mimpi itu. Beneran itu. Beneran nih. Iya. Lu ngerasain keimpit itu, keimpit apa? Lu ngelihat nggak ada yang ngimpit gitu? Iya, lu buka mata juga udah plong muka dia gitu. Oh. Muka si ininya, si jinnya itu. Oh, berarti lu ngelihat mukanya Iya, di depan mata gue itu. depan mata lu. Iya. Dia ngimpitnya gimana sih? Meluk gitu atau gimana? Enggak, di kayak di depan aja gitu. Kayak di depan aja. Dekat banget, kayak jaraknya paling segini gitu. Waduh. Makanya Gue kira ngeliat itu. cuman perasaan doang yang diimpit gitu. Enggak. Enggak, emang kenyataan ada. Iya, emang kenyataan ada. Aduh, merinding juga gue nih. Jangan sampai dah gue gitu ya. Iya. Tapi gue banyak banget toh dengerin cerita-cerita teman gue ya.
Iya. Kadang kan di pesantren kan ada aja tuh teman yang punya ilmu atau punya itu segala macam. Yang pakai kodam-kodam gitu ya. Iya, banyak lah pokoknya ya. Iya. Ilmunya dari ilmu putih sampai pink juga ada kayaknya. Anjing. Iya. Nah, gue sering banget denger itu ketika kadang kan kejadiannya kemarin kan sekarang gue baru denger gitu. Kayak Kri, itu kemarin si ini diimpit setan gitu dibilang gitu kan. Gimana sih diimpit setan? Gue bilang kalau diimpit cewek ayo gue. Gitu kan ya. Iya, iya. Nah, di pesantren mungkin itu yang lu alamin ya. Iya, yang paling gue inget sih itu kayaknya. Nggak pernah ada lagi yang lain gitu. Enggak. Atau lu ketemu pas lu kan kalau di pesantren kan sering-sering kabur-kabur gitu ya, cabut gitu. Iya. Atau lu pernah gitu ngalamin cabut? Kalau pas cabut kayaknya enggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Nah, lanjut ke ini deh. Lu pas nanjak pasti ada dong. Kalau pas nanjak ada kayaknya. Coba lu ini ceritain dong. Kalau pas nanjak tuh gue ingat banget pas Gunung Kerinci. Lu tau Gunung Kerinci nggak? Atap Sumatera ya? Iya, atap Sumatera. Iya. Gua aja yang orang Sumatera belum pernah nih ke Gunung Kerinci. Lu kudu nyobain sih itu. Ya, lu kan orang Jawa ya? Enggak. Oh, enggak. Gue Jambi juga sih. Iya. Oke. Lu nanjak Sumatera itu kapan? Gue nanjak Gunung Kerinci itu kalau nggak salah habis Lebaran. Habis Lebaran ini? Iya, kemarin itu. Nah, apa kejadian yang lu alamin di sana? Jadi pas kalau anak gunung pasti tahu ya namanya pohon bolong di Kerinci. Itu emang pohon bolong. Pohon bolong. Iya. Gimana sih bentukannya, gimana pohon Itu bolong? pohon bolong itu pohon, dulunya pohon. Iya. Terus kena petir gitu tengahnya. Jadi bolong. Waduh, kena petir ya? Iya, kena petir. Berarti disambet. Disambar petir. Oh. Jadi bolong tengah-tengah gitu. Bisa pas gitu ya di tengah-tengah pohonnya. Pohonnya gede gak sih? Pohonnya gede. Oh, gede. Oh, bisa jadi sih kalau gede, tapi kalau kecil disambar petir gitu di Udah tengah, tumbang kali. udah tumbang ya. Iya. Tapi kalau pohonnya gede, itu gimana? Bolongnya gede nggak? Sekitar bisa masuk 1 orang 2 orang sih. Bisa masuk 1 orang 2 orang ya. Iya. Nah, di sana lo pernah ketemu ini? Itu kan sebelum kita ndaki gunung itu juga pasti kita ngeliat kayak scroll apa sih pantangannya gitu, kayak apa sih yang nggak boleh dilakuin di gunung ini gitu. Oh, itu harus ya? Iya, biar lo tahu aja gitu sebelum lo ndaki gitu, kayak antisipasi aja. Termasuk ininya lah ya, peraturannya yang harus kita ini. Iya. Jadi kan itu ada pohon bolong. Emang dari mungkin di channel-channel lain udah banyak ya yang bahas gunung itu kan kalau misalkan kita lewat gunung itu lewat pohon itu, jadi kita nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti atau duduk di situ, apalagi foto atau buang air kecil. Berarti nggak ada di Google dong ininya, fotonya. Fotonya ada. Terus kenapa? Apa itu? Berarti itu mitos dong. Nggak boleh foto, sedangkan foto di Google ada. Makanya gue juga nggak paham itu kan, tapi ada aja kayak pendaki bandel gitu ya. Oh iya. Gue I know. Terus. Jadi gunung apa sih pohon apa sih namanya? Pohon bolong. Pohon bolong ya. Kayak sinar bolong. Astagfirullah. Ya. Jadi emang udah banyak. Jadi pas gua daki Gunung Kerinci ini, pas gua ngelewatin ya. Jadi gua ngedaki itu 8 orang apa 9 orang ya. Pokoknya kayaknya 8 orang. Nggak boleh ganjil ya tapi ya. Nggak tahu gua, pokoknya gua naik aja. Oh, naik aja ya. Ya udah lanjut. Terus pas gua ndaki, gua ketemu tuh sama pohon itu. Oh, lu ketemu sama pohon Gua itu? ketemu. Pertamanya kan kayak gue penasaran juga ini pohon apaan. Soalnya kan sebelum teman-teman gue udah pada ngeliat tuh, udah kayak searching gitu. Iya. Yang mistis di Kerinci ini. Gue penasaran. Terus teman gue ada yang bilang ini pohon bolong kata dia gitu. Terus. Pas gue ngeliat sih serem banget sih. Kayaknya kalau misalkan lewat sore-sore, gue nggak bakal berani sih lewat sana. Kalau sendiri? Iya, bukan sendiri, kayak ramean juga. Kayaknya gue bakal takut sih. Iya. Gunung Kerinci kan kayak nggak dianjurkan untuk daki malam gitu.
Tapi ada ya yang daki malam. Tapi ada aja. Gue salut sih sama orang-orang yang berani gitu. Tapi lo nanjaknya jam berapa itu waktu itu? Itu gue waktu itu kalau nggak salah jam 1-an dah. Jam 1 siang ya. Jam 1 siang. Usir. Anget-anget gitu dong. Enggak kan, kalau di Kerinci pohonnya tinggi-tinggi. Oh, jadi adem ya. Iya adem. Oh. Enggak terlalu panas lah. Nah, lu sampai di sana jam berapa? Sampai di Pohon Bolong itu? Sekitar jam 2-an apa jam 3-an ya? Jam 2, jam 3. Iya. 2 jaman lah ya. Iya. Sana. Itu kalau nggak salah di pos 3 sih. Pos 3. Iya. Nah, apa yang pernah terjadi di sana yang pernah lu ketahuin? Itu kan pas gua naki ada bang ya, itu pohon. Heeh. Pas gua turun udah nggak ada itu pohon. Buset. Itu gimana ceritanya? Makanya gua juga bingung. Ini kan gua turun agak misah ya sama teman-teman gue ya. Heeh. Jadi gue cuma berdua tuh turun. Teman gue yang belakang juga nggak ngelihat. Iya. Gue berdua nggak ngelihat. Wah, kenapa bisa gitu? Enggak, gue juga nggak paham sih itu. Emang kebiasaan, maksudnya setiap orang itu pasti gitu. Setiap dia Enggak semua orang. nggak semua orang. Iya. Tapi kelompok lu semuanya itu Gue bertiga apa berempat yang nggak ngelihat. Yang lainnya pada ngelihat tuh pas turun. itu juga bingung sih. Tapi bisa jadi lu yang nggak ini kali, yang nggak nge. Bukan bang, kayak teman gue yang belakang kan ya. Heeh. Teman gue yang belakang yang sama gue tuh, dia kayak emang nyari gitu, Oh, nyari pohonnya pas turun, tapi nggak ketemu. Iya. Itu pohonnya letaknya di mana tuh? Di samping jalur atau gimana? Samping jalur banget biasanya. Iya. Pas gue naik juga di samping jalur. Tapi nggak ketemu. Nggak ketemu. Lu salah jalan kali. Enggak. Itu kan emang satu jalan doang. Emang satu jalan doang. Iya. Gitulah. Jadi bisa ini ya, kayak mantan bisa ghosting. Anjing. Korban ghosting nih. Bisa jadi sih, bisa jadi. Terus juga pas gue di ini ya, kan abis gue turun itu gue kayak istirahat di base camp gitu kan bang ya. Bah ya. Base camp, tempat istirahat kalau nggak salah. Gue lupa tuh namanya, base campnya apa. Jadi pas gue kelompok gue udah turun, udah istirahat. Ya. Kelompok lain ada yang baru turun bang. Baru turun. Kelompok lain maksudnya? Kelompok ini yang lain. Oh, lu nggak kenal sama kelompok? Nggak kenal. Oh. Terus? Jadi dia tuh turun, terus langsung diingetin sama bapak-bapak yang punya base camp. Yeah. Satu orang itu kan, kelompok lainnya itu kan ya disuruh cuci muka, tapi dia bandel bang. Oh, dia nggak cuci muka? Dia nggak mau cuci muka. Dia kenapa harus cuci muka? Kan katanya si bapak itu bisa kayak ngeliat gitu bang. Jadi katanya tuh bapaknya langsung cerita sama gua bang ya. Yeah. Kayak dia bilang, bapak tuh tahu siapa yang ketempelan apa enggak gitu. Oh. Jadi orang itu tuh ketempelan bang, diikutin dari gunungnya itu. Makanya dia suruh cuci muka, tapi dia nggak mau. Terus akhirnya dia ngamuk-ngamuk bang. Oh, kesurupan? Bukan kesurupan, kayak bawanya emosi aja gitu. Dia emosian gitu. Itu lu ngelihat dia? Itu gua ngeliat banget itu, sumpah. Tapi bisa jadi dia kan ketempelan ya. Iya. Terus disuruh cuci muka, dia takutnya bapak-bapak ini yang ngebohongin dia gitu. Enggak bang, kayak bapak itu kan emang kayak gimana? Dia udah banyak cerita sih pas gua di base camp itu, dia udah banyak cerita juga. Dia udah pernah ketemu. Pokoknya dia udah tahu aja penunggu di situ tuh, di gunung itu. Tapi jujur ya, Iya. gua itu salah satu orang yang belum memahamin ya. Karena gua nggak memahamin tentang hal itu, justru itu gua membuat gua tuh belum percaya gitu. Tapi amit-amit ya gua ketemu, tapi jujur gua belum percaya sama yang gitu-gituan gitu. Iya sih. Iya, karena gua belum pernah ngalamin. Tapi ada sedikit yang pernah gua alamin, tapi nggak juga ketemu hal-hal yang seperti itu. Nggak langsung ditemuin gitu ya. Nah, gue juga bingung. Kepo ada, tapi mau nggak gitu.
Iya. Nah, sehabis dia emosi-emosi terus apa yang dilakuinnya lagi? Nggak lama dia langsung cabut bang. Dia langsung cabut. Iya. Jadi nggak ada konsultasi ataupun Enggak. Teman-temannya juga pada ini, pada diemin dia. oh diamin dia. Iya, Berarti dia cabut sendiri. cabut sendiri bang. Dia kalau nggak salah kemarin itu pakai Vespa klasik. Itu di Vespanya di gas di base camp itu bang, kayak digeber gitu, kayak nggak ada sopan-sopannya gitu. Waduh. Ngeri juga ya guys. Kalau untuk kalian yang sering-sering nanjak ya ikutin aja apa semua arahan Iya. gitu ya, bro. Nggak usah sombong lah kalau di gunung mah. Iya. Itu ya. Emang bener sih gunung itu yang pertama ngajarin kita tentang persahabatan yang baik gitu ya. Yang kedua gimana caranya nggak ada rating-ratingnya di antara kita. Jadi nggak ada yang kaya nggak usah sombong lalu kalau di sini gitu. Iya, semuanya rata aja gitu. Iya. Itu sih kalau gunung ya, emang mengajarkan kesederhanaan kita gitu. Nah, tapi jujur ya, gua kalau ngelihat muka lu itu ada aja hal mistis yang pernah gua lihat. Wah, kacau. Pastinya masih banyak dong lu cerita-cerita mistis yang lain. Gue udah banyak yang lupa sih bang. Banyak yang lupa. Iya. Waktu lu kecil ataupun lu ini udah ngerambet ke nggak di Jabodetabek lagi lah, terserah lu mau lu pernah ngeliat di mana gitu. Pas gue SD gue pernah tuh bang. Gue masih ingat banget sampai sekarang. Apa tuh? Pas gue SD itu, jadi kayak ada hajatan gitu bang. Oh, hajatan ya. Iya, kalau bahasa kita sedekahan gitu. Iya. Sedekahan. Duo. Ya duo. Iya. Yuk. Jadi gue itu masih kecil, kelas 3 apa kelas 4 pokoknya itu. Gue kayak main umpat-umpatan gitu ya bang. Main umpatan ya, apa sih namanya? Kalau bahasa gue main kup bang. Kalau bahasa Indonesianya gue nggak tahu dah. Kacau nih. Udah main umpet-umpetan ya. Iya, main umpat-umpatan gitu ya. Jadi kayak ada di penurunan, lu tahu rumah siapa ya? Pendakian RT 11, lu tahu nggak? Iya. Ya itu. Di situ. Jadi kayak emang ada yang lewat gitu bang. Itu mah the real Kunti sih bang. Iya. Iya. Waduh, gue kalau udah orang Kunti ngomongnya gue langsung merinding aja. Asli. Itu the real Kunti. Terus gue ingat banget gue lempar pakai sendal bang. Iya, lu Iya. lempar. Waduh gila. Gue ngebohong sih, itu mah asli. Aduh gila. Lu berani ngelempar. Gue bertiga apa berempat bang. Gue lempar pakai sendal. Tapi lu takut nggak keadaan nih? Gue kira itu ini kayak ibu-ibu pakai mengkena gitu ya. Anjing gue merinding sumpah. Terus Ibu-ibu pakai mengkena, gue lempar. Dia kan di dalam gelap gitu kan, nggak kelihatan mukanya bang. Terus gue lempar pakai sendal. Dia kayak malah lewat terus balik lagi gitu. Iya. Wow. Dia di tengah jalan. Dia lewat gini kayak nutupin jalan gitu. Iya. Terus gue lempar, masih nggak lari. Terus nggak lama terbang. Iya. Wah, itu mah. Gila. Lu mungkin tahu itu rumah kosong yang dekat ini. Iya tahu gue. Itu. Yang pernah jadi bengkel ya. Iya nggak sih? Yang ini samping rumah, di depan rumah Al-Badar, sampingnya lagi. Yang di bawah. Yang di samping rumah Al-Badar gitu. Al-Badar. Yang di sampingnya. Iya. Itu rumah gue. Bukan. Hah? Rumah Bang Ispan tahu? Iya. Sebelah kanan. Yang di atasnya rumah kosong papan itu. Yang di atas rumah kosong. Oh iya. Nah, itu. Anjay. Di situ. Gue beneran ngeliat situ. Gua nggak mau berani besok tuh lewat sono lagi tuh. Asli. Itu gue pas masih kecil, gue masih ingat banget Tapi itu. lu berani ya lu lempar gitu ya. Iya, gue kayaknya gara-gara gue masih SD sih. Iya. Kalau segede gini nggak bakal sih. Gue mendingan cabut dah. Lu bertiga tuh posisinya. Bertiga. Iya. Teman-teman lu gimana? Apa katanya? Sama gobloknya sama gue bang. Gue dilempar juga. Aduh, gokil. Terus lu pas dia terbang, lu gimana? Wah, kata gue udah mikir kayak dalam hati ini udah nggak bener nih, udah langsung cabut ke rumah dah. Oh, lu langsung cabut ke rumah. Ya rumah lu deket ya. Iya, rumah gue lumayan dekat situ.
Oh, lu posisinya lemparnya dari mana? Dari di atas pendakian. Di atas pendakian. Oh, Iya. di atas pendakian. Ya? Iya. Oh. Lu bertiga sama teman-teman lu. Iya. Berani lu ya. Itu mental orang tertentu, guys. Kan dulu itu. Kalau sekarang gimana tuh? Enggak dah. Enggak Nggak. dulu dah. Ketemu jangan ya. Ketemu jangan. Anjay. Tapi salut sih gua. Lu salah satu the power of ini ya. Apa nih? Pelawan setan. Penakluk setan. Ghost Hunter. Ghost Hunter ya, anjay. Oke. Nah, selain itu masih ada lagi nggak, Tok? Udah kayaknya gua udah lupa, udah enggak ada lagi. Udah nggak ada lagi ya. Kayaknya udah enggak ada lagi dah. Nah, mungkin bagi kalian ya ada pesan lah dikit kalau ketemu Kunti ya harus kayak Dito ya. Soalnya gue pernah denger mitosnya kalau kita ketemu Kunti itu ya kita harus berani gitu, harus apa namanya tuh, harus ada perlawanan gitu sama itu supaya dia juga takut sama kita. Jangan kita malah yang takut lagi gitu. Tapi nggak tahu ya posisinya, kalau gue di posisi lu gue bakalan lari toh. Asli. Enggak, kalau lu masih kecil enggak bakal lari, Bang. Gua malah kecil dulu paling penakut toh. Paling penakut. Gue sampai bilang kan sama ini kan, sama abang gua. Pas abang gua tuh kan rumah gua kan di sampingnya kan luas tuh. Iya. Kan ada rumah kecil tuh. Iya, gua tahu itu. Iya. Nah, kan gue disuruh ngambil barang tuh sama abang gua, ada apa ya waktu itu? Lupa pokoknya disuruh ngambil apa gitu. Suruh ngambil di sana, terus gue jawab gini, nggak berani, gue bilang gitu. Terus abang gue bilang gini, apa yang lu takutin? Ya hantu lah, sini kalau ada hantu nih gue ikat, gue kasih makan. Dia bilang gitu. Mau dipelihara kali, Mau Bang. dipelihara katanya. Udah sama kayak anjing kata gue. Aduh, Gila sih. itu gokil sih abang gue. Tapi gue nggak tahu ya kalau dia ketemu beneran. Iya, kita enggak tahu itu. Kita nggak tahu itu gitu.